semua ormas, termasuk ormas Katolik juga ya, dan juga ormas agama-agama yang lain di Indonesia itu punya potensi untuk bukan hanya mendukung dari belakang, tapi ada di depan. Itu pernah terjadi untuk reformasi untuk 98 maksudnya. Nah, ini yang kita harus suarakan bahwa ini pola yang salah secara hukum dan keadilan, dan kalau kita nggak bersuara, bukan nggak mungkin saya atau semuanya Mas yang di sini ntar suatu saat kena. Bahwa ada saudara kita yang tidak sedang baik-baik saja. Data itu nanti 600 lebih, itu sangat mengejutkan, 800 ya. Nah, ini yang perlu dibuka dan lebih disiarkan, kalau bahasanya disiarkan, artinya diinformasikan seluas-luasnya kepada publik. Ya, mudah-mudahan ini tidak berhenti sampai di sini. Beri ketakutan, ini berarti manajemennya fear. Kalau fear management artinya kita mengelola perbedaan itu dengan teror. Padahal itu sangat mengganggu nantinya. Juga pada persoalan represi dan yang lain, yang akhirnya tanggapan-tanggapan yang sangat excessive force di sini malah justru melahirkan distrust yang ada. Nah, menurut saya ini waktunya semua koalisi, saya setuju dengan Gus, koalisi masyarakat sipil itu juga harus mulai bergerak, mulai aktif untuk mulai mengembalikan demokrasi yang sehat. Dan jangan takut jadi pemuda, karena itu juga bisa terjadi pada kita. Tadi saya mungkin sudah disampaikan Mas Dimas, ini namanya sesuatu yang disebut sebagai guilty by association. Jadi pada saat sesuatu dilekatkan dalam guilty association, maka yang terjadi adalah tarnish. Maka anak muda itu jangan takut tarnish. Kenapa? Karena yang disuarakan itu hal yang benar. Dan check and balance adalah kegiatan yang memang menjadi tanggung jawab kita sebagai warga. Mengkritisi adalah bagian dari tanggung jawab moral semua elemen, tidak cuma anak muda rasanya, tapi juga semua koalisi masyarakat sipil atau warga sipil. Kembali lagi, itu tanggung jawab moral kita sebagai warga negara. Satu, itu faktornya bisa jadi karena kurangnya orang yang bisa mempenetrasi. Jadi sebenarnya masih banyak orang-orang yang mungkin tidak update tentang situasi ini, hanya tahu di media dan dia tidak yakin karena di media itu kan perang narasi. Jadi kalau usul saya, kita harus banyak melakukan pendekatan pada waktu itu sampai semua pimpinan baik di tingkat pusat sampai daerah untuk mengerti situasi yang real. Saya kira saya masih punya keyakinan baik bahwa situasi masih sangat dinamis, sehingga kita tidak bisa kemudian misalnya kalangan mahasiswa kemudian mencap bahwa ormas sudah pasti mentok status quo, misalnya pasti memihak. Saya kira nggak bisa juga. Kita masih harus terus berusaha, dan saya belum tahu karena saya secara struktural tidak ada di PBNU. Saya sekarang warga NU biasa, tapi saya akan coba menyuarakan kepada relasi-relasi saya, dan saya kira semua networking yang kita punya kita pakai. Saya kira step pertama ini kalau bisa dibiarkan kita fokuskan doa kepada pembebasan ini semua tahanan politik ini. Ini kalau bisa dicapai dalam hitungan bulan, ini prestasi buat masyarakat. Itu saja Mas. Biasanya yang kami kemudian temukan dan tuliskan dalam laporan investigasi juga ada patroli sipil. Jadi patroli sipil itu untuk melakukan operasi-operasi atau pengawasan-pengawasan terhadap aktivitas media sosial yang dianggap melakukan provokasi secara subjektif oleh aparat penegak hukum, dan itu juga terjadi. Jadi banyak teman-teman kita yang ditangkap karena melakukan postingan atau hanya merepost. Bahasanya apa? Merepost itu kayak membagikan ulang postingan yang dibuat oleh kelompok lain gitu ya. Komar salah satunya. Lalu juga ada teman-teman Jakarta, itu ada Laras Faizati yang itu juga waktu itu melakukan repost. Lalu juga ada teman-teman di Magelang, di Jogja, yang kurang lebih kejahatan yang didakwakan itu anggap mereka melakukan provokasi dengan membagikan ulang postingan yang bukan dibuat oleh mereka. Jadi pola-pola penangkapannya seperti itu. Dan yang kami lihat sebenarnya dalam aksi demonstrasi Agustus tadi yang disampaikan oleh Mbak Bivitri Susanti bahwa ada penunggangan. Nah, yang kami temukan penunggangan itu ada beberapa provokasi yang sudah kami identifikasi itu dilakukan oleh aparat keamanan dan pertahanan.
di Kediri itu kami menemukan ada satu orang yang mengambil alih komando massa sehingga membuat orang atau massa aksi itu terprovokasi untuk melakukan penjarahan pembakaran di DPRD Kediri. Di Bali itu juga seperti itu. Nah di Surabaya kami juga melihat ada pola yang sama. Massa aksi yang melakukan penyampaian pendapat itu bukan orang-orang yang melakukan tindakan kerusuhan, pembakaran, pengerusakan, penjarahan gitu ya. Jadi memang ada upaya-upaya untuk melakukan penggambing hitaman, Mbak. Nah, pola yang serupa seperti itu. Penggambing hitaman, operasi siber untuk kemudian melakukan pengawasan aktivitas media sosial kepada orang-orang yang dianggap melakukan provokasi, dan yang ketiga adalah penangkapan-penangkapan yang secara prosedural itu juga beberapa mengalami cacatan. Misalnya tanpa ada surat perintah pemanggilan sebagai saksi atau langsung masuk ke dalam tahap sidik. Tidak selidik dulu, tapi sidik dulu. Artinya secara prosedural cacat. Nah, pola-pola itu yang soal kecenderungan pelibatan militer TNI dalam pengamanan aksi. Ya, makasih Mas. Jadi di Agustus kami menemukan sebenarnya ada sejumlah afiliasi atau kedekatan. Bagaimana kemudian aparat pertahanan, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia juga terlibat. Pertama, pengerahan Komcat. Kami melihat bahwa dalam elemen masa aksi, ketika aksi Agustus, kami melihat bahwa ada penerjunan Komcat. Ya waktu itu tidak ada surat perintahnya. Beda dengan aksi yang kemarin di Bundaran HI. Teman-teman mungkin mengetahui ada surat edaran dari Menhan untuk melakukan pengerahan Komcat sebanyak kurang lebih 500 orang. Nah di Agustus itu dilakukan secara diam-diam. Satu. Yang kedua, juga kami melihat ada operasi narasi yang semuanya dilakukan oleh akun-akun media sosial yang terafiliasi oleh TNI. Misalnya kami catat itu ada namanya Army Zone AI, itu yang melakukan manipulasi video menggunakan akal imitasi soal demo tanggal 25 Agustus di Jakarta, di mana demonya itu nggak seberapa banyak orangnya, tapi dengan video yang dikeluarkan oleh Army Zone AI ini di YouTube itu dicitrakan seolah-olah demonya itu masif. Jadi ada upaya pengkondisian narasi yang itu juga dilakukan salah satunya oleh orang-orang yang terafiliasi oleh aparat keamanan maupun pertahanan. Dan yang kami juga temukan, Mas, dalam konteks militerisasi di Agustus maupun yang sekarang adalah tindakan-tindakan insinuasi. Insinuasi itu penghasutan. Jadi di lapangan ada beberapa orang-orang yang dianggap terlibat dalam menghasut masa aksi, memprovokasi masa aksi untuk melakukan tindakan-tindakan kerusuhan. Itu di Jakarta ada penangkapan anggota BAIS. Di Palembang ada penangkapan anggota Kodam kalau saya nggak salah ingat. Jadi ketika Agustus itu ada 4 anggota TNI yang tertangkap oleh polisi karena dianggap melakukan provokasi, padahal mereka adalah anggota TNI, gitu ya. Nah, dalam konteks hari ini, gitu ya, yang kami khawatirkan dengan semakin banyaknya, kemarin Menhan juga menyampaikan bahwa TNI akan diperbantukan untuk urusan Kamtibmas. Itu ke depan sangat-sangat berpotensi sekali bahwa ruang sipil untuk menjaga aksi demonstrasi akan dilakukan oleh militer. Teman-teman sudah lihat video di HI, jumlah, sekarang variasi warnanya, hijau dan coklat. Gitu ya, walaupun coklat semua kan, yang menjaga adalah tentara. Sebenarnya ini serentak memang keprihatinan bersama, karena situasi moral dan kemanusiaan di negara kita yang semakin menuju titik kehancuran dan titik kebangkrutan. Jadi kalau menurut saya ini perlu ada gerakan aksi moral dengan berbagai manifestasi ya, baik di sekolah, di jalan, di ruang publik, termasuk juga di media sosial. Mungkin aksi moral bahwa kita ini sedang menuntut perubahan pada bangsa ini. Ya, jangan diserahkan kepada orang-orang yang tidak adil, orang-orang yang korup, orang-orang yang semena-mena. Termasuk juga pendekatan militeristik juga tadi saya kira harus dihentikan. Artinya dalam penanganan mengenai masalah hukum, penanganan demokrasi, penanganan terhadap aspirasi, kita menolak pendekatan militeristik dan polisional juga, polisionil ya. Jadi pendekatan yang berbasis kekerasan, represif itu harus menjadi dorongan untuk gerakan moral bersama. Yang siapapun itu, kaum intelektual, petani, buruh, mahasiswa, ustadz, kiai, tokoh agama, semuanya. Ini sudah waktunya memang, sudah waktunya. Agar semakin banyak orang yang tahu, agar semakin banyak publik yang tahu bahwa masih ada anak-anak muda, masih ada pelajar, masih ada warga sipil yang harus menahan derita di ruang tahanan.
baik tahanan kepolisian maupun tahanan kejaksaan dan tahanan pengadilan. Maka dari itu teman-teman, saya meminta sekali lagi kepada teman-teman untuk menyebarluaskan informasi, ada diskusi, ada konferensi pers, ada doorstop ini, dan biar orang semakin banyak yang ngerti dan paham bahwa bebaskan Komar itu bukan hanya petuah, bebaskan Komar itu bukan hanya saran, bebaskan Komar itu bukan hanya pendapat, tapi kewajiban yang harus dipenuhi oleh majelis hakim.